Ustada yang kedua. Pada kesempatan pagi ini, Ustada akan menjelaskan materi tentang teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam adalah sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna menjadi salah satu inspirasi kita untuk menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda di sekeliling kita pun juga menjadi objek dalam menggambar. Tapi, sebelum kita langsung mulai praktik menggambar, ada beberapa prosedur dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Oke, kita lanjut. Gambar adalah bahasa yang universal, sudah digunakan sejak zaman terdahulu. Pada masa purba, gambar sendiri digunakan sebagai media komunikasi untuk roh leluhur mereka. Bagi manusia purba, ternyata gambar tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi semata, tapi juga dimanfaatkan untuk sumber kekuatan serta motivasi mereka untuk bertahan hidup. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang berhubungan dengan keterampilan serta rasa dan dituangkan dalam goresan tangan menggunakan alat dan media menggambar. Menggambar sendiri juga digunakan sebagai kita untuk menyampaikan gagasan, ide, serta bentuk untuk mengekspresikan diri. Adapun beberapa objek yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan menggambar, yang pertama yaitu flora. Flora adalah ragam objek tumbuh-tumbuhan. Segala macam tumbuh-tumbuhan seperti bunga, pohon, rumput, kita lukis berarti kita menggambar objek flora. Yang kedua, fauna. Fauna adalah objek gambar berbentuk hewan. Dan yang ketiga adalah alam benda. Bisa berupa pemandangan alam atau benda-benda yang ada di sekeliling kita. Komposisi terdiri dari dua macam. Yang pertama, komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa sisi kanan dan kiri gambar memiliki titik gelap atau titik bayangan yang sama, sehingga objek itu seolah-olah nampak dari depan, memiliki sisi bayangan kanan kiri yang sama. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi ini menunjukkan bahwa sisi sebelah kanan gambar tidak mirip dengan sisi sebelah kiri gambar atau tidak sama. Tapi dari komposisi asimetris ini justru menunjukkan bahwa sebuah objek yang digambar itu terlihat lebih nyata. Alat dan media menggambar. Sebagai sarana kita belajar menggambar, tentunya kita membutuhkan beberapa alat yang digunakan untuk membuat gambar. Setiap alat dan media memiliki karakteristik dan variatif. Lalu apa saja alat yang bisa kita gunakan? Yang pertama, pensil. Pensil terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pensil H. H itu sifatnya lebih keras dan cocok digunakan untuk menggambar garis yang tipis. Sedangkan pensil B adalah pensil yang memiliki warna lebih pekat daripada pensil H. Pensil H dan B dibedakan melalui hasil goresan berdasarkan kepekatan hasil goresannya. Semakin tinggi angka dari pensil B, maka hasil yang kita peroleh adalah hasilnya semakin gelap, goresannya semakin gelap. Sedangkan pensil H, semakin tinggi angka dari pensilnya, berarti hasilnya akan semakin keras dan tipis. Yang kedua, alat yang kedua yaitu adalah pensil warna. Pensil warna ini bisa kalian gunakan jika ingin membuat sebuah gradasi warna, mulai dari gradasi warna gelap ke terang maupun terang ke gelap. Yang ketiga, krayon. Krayon adalah alat mewarnai dengan bahan yang lebih lunak dan bisa kita gunakan langsung dibalurkan dengan tangan karena hasilnya lebih lunak, karena bahannya lunak sehingga dalam pembalurannya itu gambar terkesan lebih lembut dan cerah warnanya. Yang keempat, pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ternyata ballpoint juga bisa digunakan untuk media gambar. Salah satunya adalah arsiran. Arsiran digunakan untuk membentuk bayangan atau membuat komposisi seperti asimetris maupun simetris. Karakter dari ballpoint sendiri pun lebih kuat dibandingkan pensil B.
Yang kelima, media yang tidak boleh ketinggalan yaitu kertas gambar. Kertas gambar sendiri mengikuti fungsi yang akan kita pakai. Misalnya kalau mau menggunakan cat air berarti kita harus memakai kertas gambar yang anti tembus atau watercolor book. Kalau kita menggunakan media pewarna seperti pensil warna maupun krayon, kita menggunakan kertas gambar biasa juga. Tunggu untuk bagian 2-nya ya. Sampai sini dulu, syukron dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.